Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Bu Nafi. Bersama saya di dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Kali ini, sebelum kita masuk ke materi, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa ya, kita harus tetap terus berkampanye 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ya, agar pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa kembali kuliah seperti biasa, seperti dulu lagi, bisa kembali ke ke masa sebelum pandemi seperti itu ya, ke dunia yang normal kembali. Nah, kali ini saya akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan mengenai joint venture ya. Joint venture, mari kita lihat apa itu joint venture. Nah, pengertian dari joint venture itu pada dasarnya joint venture ini tidak jauh berbeda ya dengan persekutuan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu pada intinya atau pada dasarnya itu merupakan kerjasama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Nah, bedanya di sini dengan persekutuan itu kalau umur joint venture ini jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan umur persekutuan yang biasanya. Nah, ini seperti contohnya, misalnya di sini. Nah, misalnya A dan B bekerja sama menjual bolang-baleng ya selama perayaan sekaten, atau kalau di Kudus itu biasanya perayaannya dandangan gitu ya, di sebelum hari raya atau sebelum puasa itu ada perayaan dandangan. Kalau di Jogja itu perayaan sekaten di alun-alun Yogyakarta. Nah, ini contohnya misalnya ada perayaan sekaten itu ya, atau dandangan. Kemudian kalian misalnya ingin gabungan ya, kerjasama jual bolang-baling barengan begitu ya, daripada jual sendiri-sendiri nanti bersaing, baik gabungan jadi satu, jadi bolang-baling yang berkualitas itu. Nah, itu namanya gabungan, itu namanya joint venture seperti itu. Nah, para anggota joint venture ini sering disebut dengan istilah venture atau partner atau sekutu itu ya, istilahnya venture, biasanya disebut joint venture atau partner atau sekutu. Nah, anggota joint venture ini bisa berupa perseorangan, bisa persekutuan, maupun perseroan terbatas. Pada umumnya, partner itu nanti ikut mengelola jalannya perusahaan. Salah satu di antara sekutu tersebut bertindak sebagai manajernya atau disebut dengan managing partner. Nah, untuk pembagian laba joint venture, cara atau metode pembagian labanya ini juga diatur di dalam perjanjian. Metode pembagian labanya dapat dipakai ini juga sama dengan metode pembagian laba di dalam persekutuan, yaitu bisa dibagi sama ya, seperti kemarin di dalam persekutuan. Kemudian bisa dibagi dengan rasio tertentu, atau juga bisa dibagi sesuai dengan rasio modal. Bisa modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, maupun modal rata-rata. Kemudian laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Tuh ya, ini kayak yang di persekutuan kemarin ya, atau bisa juga dengan memperhitungkan gaji, bonus, dan sisanya dibagi menurut cara ini ya, A, B, dan C. Laba dibagi sama, laba dibagi dengan rasio, maupun laba dibagi sesuai dengan rasio modal. Atau juga memperhitungkan baik bunga modal, gaji, bonus, maupun sisanya nanti dibagi menurut cara A, B, C ini. Itu hampir sama dengan kemarin. Nah, akuntansi joint venture itu diselenggarakan ada dua tipe ya, bisa menggunakan metode akuntansi terpisah maupun menggunakan metode akuntansi tidak terpisah.
Nah, akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi dalam persekutuan. Dalam hal ini, joint venture ini nanti akan menyelenggarakan rekening-rekening, diantaranya ada rekening aktiva, rekening utang, kemudian modal masing-masing sekutu, penghasilan maupun biaya. Jadi para sekutu ini nanti hanya akan mencatat apabila hanya berubah. Sedangkan kalau menggunakan metode akuntansi tidak terpisah, dalam hal ini akuntansinya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang diselenggarakan oleh managing partner sendiri dan juga yang diselenggarakan oleh non-managing partner ya. Tadi yang bertindak mengelola usaha disebut managing partner. Ini menyelenggarakan sendiri, dan juga yang bertindak sebagai non-managing partner ini juga menyelenggarakan pencatatan sendiri, sehingga disebut metode akuntansi tidak terpisah. Nah, sebagai contohnya ini ya, dalam rangka ada perayaan sekaten, ini si A, B, dan C sepakat untuk mengadakan joint venture yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian dan mainan anak-anak selama di perayaan sekaten alun-alun utara Jogja. Setoran modalnya masing-masing sekutu ini disepakati bahwa si A ini menyetor modal sebesar 10 juta, si B 10 juta, dan C 15 juta. Cara pembagian laba yang disepakati, A ini bertindak sebagai managing partner. Ya, jadi dia si A ini yang bertugas dalam mengelola usaha jual beli pakaian dan mainan anak-anak tersebut. A ini nanti akan dapat bonus 20% dari laba karena dia bertindak sebagai managing partnernya. Nah, sisa laba setelah dikurangi bonus ini akan dibagi dengan pembagian 30% banding 30% banding 45%. Nah, ini contohnya. Untuk transaksi-transaksinya yang terjadi selama beroperasinya joint venture, ini yang pertama, A menyetor modal berupa kas sebesar 10 juta. Kita lihat ya pencatatannya di sini. Dengan metode akuntansi terpisah ya. Nah, ini kalau tadi metode akuntansi terpisah, ini kan dia menyelenggarakan catatan terpisah ya, atau sendiri-sendiri. Ketika ada transaksi, A menyetor modal berupa kas sebesar 10 juta, maka jurnalnya di sini joint venture. Debit kas 10 juta, kreditnya modal A ya, karena A tadi yang menyetor modal. Kemudian masing-masing ini pencatatannya masing-masing partnernya. Untuk si A tadi menyetor modal, jadi dia jurnalnya debit investasi joint venture, kreditnya adalah kas. Sedangkan B dan C ini tidak perlu mencatat ya, yang mencatat hanya A karena A yang menyetorkan modal. Kemudian yang transaksi yang kedua, joint venture membayar biaya sewa tempat sebesar 2.500.000. Biaya sewa. Nah, jurnalnya ini yang mencatat adalah joint venture ya, karena ini yang membayar adalah joint venture atau gabungannya tadi. Membayar biaya sewa, jurnalnya debit biaya, kreditnya kas sebesar ini. A, B, dan C tidak perlu mencatat. Kemudian yang ketiga, B menyetorkan kas sebesar 10 juta sebagai setoran modal. Maka jurnalnya seperti A tadi ya, seperti transaksi nomor 1 tadi, debit kas, kreditnya modal 10 juta. Yang menyetor modal adalah B, jadi A tidak perlu mencatat, C tidak perlu mencatat. Yang mencatat adalah partner B. Jurnalnya debit investasi, joint venture, kreditnya kas. Kemudian transaksi yang keempat, ini tadi setoran modal, tadi kan dia menyetorkan kas. Sedangkan yang C ini dia modalnya ini berupa setoran modal berupa barang dagangan ya, yang nilainya itu 14 juta.
Akan tetapi di dalam joint venture ini nilainya disepakati sebesar 15 juta. Nah, ini jadi di sini bedanya debitnya persediaan ya, karena dia barang dagangan, menyetorkan barang dagangan, kreditnya modal ya, modal C. A dan B tidak perlu mencatat, C mencatat debit investasi joint venture, kreditnya. Oh maaf, ini catatannya ya, untuk yang C ini. Yang C ini harusnya investasi joint venture 15 juta ya. Investasi 15 juta, kemudian karena dia kan tadi menyetorkan barang dagangan sehingga kreditnya adalah persediaan. Ini salah catat ya, ini saya mohon maaf. Kemudian ini tadi kan dia menyetorkan barang dagangan sehingga kreditnya adalah berupa persediaan. Nilainya 14 juta, tapi di dalam penggabungan atau ketika masuk dia menyetorkan modal itu nilai barang dagangan di dalam investasi joint venture ini diakui sebesar 15 juta, sehingga C ini mendapatkan keuntungan ya, antara selisih nilainya ya, nilai persediaannya, nilai barang dagangnya 14 juta diakui 15 juta, berarti C ini ada laba ya, keuntungan di dalam pengakuan nilai persediaan ya. Jadi ini ada laba, yaitu sebesar selisihnya sebesar 1 juta. Nah, seperti ini seharusnya jurnalnya. Untuk yang joint venture mencatatnya tetap ya, debit persediaan, kredit modal. Kemudian kita lihat lagi untuk transaksi berikutnya. Joint venture membeli tambahan barang dagangan seharga 9 juta. Pembelian ini dilakukan oleh managing partner ya. Tadi yang bertindak sebagai managing partner adalah si A. Ini jurnalnya, debitnya persediaan, kreditnya kas. Ini juga bukan 9,5 tapi 9 juta ya. Di soal 9 juta. Di sini 9 juta. Oke, kemudian selanjutnya transaksi berikutnya, joint venture membayar berbagai macam-macam biaya usaha sebesar 3.500.000. Macam-macam biaya. Jadi yang mencatat adalah joint venture ya, A dan B dan C. Masing-masing partner tidak perlu mencatat. Yang mencatat adalah perusahaan joint venture-nya, yaitu debitnya biaya kredit kas sebesar 3.500.000. Kemudian joint venture berhasil menjual semua barang dagangan seharga 35 juta secara tunai. Sehingga jurnalnya di sini yang mencatat juga joint venture ya, A, B dan C tidak perlu mencatat. Ya, penjualannya sebesar 35 juta. Jadi jurnalnya adalah debit kas, kreditnya penjualan. Kemudian HPP-nya berapa? Kita lihat di sini HPP-nya. Ya, HPP-nya persediaannya kita lihat di sini ada persediaan 15 juta ditambah tadi tambahan membeli barang dagangan ya senilai 9 juta. Sehingga di sini ada harga pokok penjualannya 15 tambah 9 juta. Jadi nilainya adalah 24 juta. Jadi di sini ya untuk mencatat ini penjualan ini barang dagangannya debit kas, kredit penjualan. Jangan lupa ya mencatat HPP-nya. HPP-nya ini tadi persediaan ya, setelah modal C 15 juta berupa persediaan barang. Kemudian tambahan ya membeli barang dagangan senilai 19 juta. Sehingga kalau ditotalkan HPP-nya ada 24 juta. Ya, kreditnya persediaan 24 juta. Sehingga di sini ada selisih ya, keuntungan. Kita lihat berikutnya.
Nah, ini tadi secara tunai berhasil menjual semua barang. Kemudian transaksi yang ke-8, rugi laba joint venture dihitung dan dibagikan kepada para partner. Jadi laba ruginya kita hitung ya. Tadi penjualannya sebesar 35 juta. Kemudian HPP-nya tadi adalah 24 juta ya. Ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, ada apa saja biayanya di sini. Ini ada biaya tadi transaksi kedua, membayar biaya sewa, dan juga tadi ada membayar macam-macam biaya ya. Biaya yang dikeluarkan berarti 2,5 ditambah macam-macam biaya tadi 3,5, berarti ada berapa? 6 juta ya. Ada 6 juta, sedangkan HPP-nya 24 juta. Ya, 24 ditambah 6 berarti totalnya ada 30 juta ya. Jadi debit rugi laba 30 juta, kreditnya HPP 24 juta, dan biaya total biaya keseluruhan ya selama tadi transaksi tadi adalah 6 juta. Ya, jadi di sini terlihat ya selisih atau labanya ada, dijual seluruhnya 35 juta, nilainya sekian 30 juta setelah dikurangi biaya-biaya dan HPP, berarti ada laba sebesar 5 juta. Itu ya, A, B, dan C tidak perlu mencatat. Nah, laba 5 juta ini kan dibagi tadi ya, dibagi sesuai dengan kesepakatan bahwa A menerima 30%, B 30%, C 45%, dan A mendapatkan bonus sebesar 20% dari laba. Kita hitung dulu pembagian rugi labanya sebelum memasukkan ke jurnalnya. Nah, jadi di sini total labanya 5 juta. Kita bagi dulu, kita berikan dulu bonus untuk A karena A bertindak sebagai managing partner di sini. A dapat bonus berapa? Bonusnya A tadi dapat bonus 20% dari laba yang diperoleh joint venture 5 juta, yaitu nilainya adalah 1 juta. A sudah terima 1 juta ini berupa bonus yang diberikan. Karena dia, kenapa dapat bonus? Karena dia bertindak sebagai managing partner di dalam venture ini. Managing partner artinya dia yang mengelola usahanya, sehingga dia dikasih bonus. Maka labanya tinggal berapa setelah dikurangi bonus? Maka labanya tinggal 4 juta. Nah, 4 juta ini yang dibagikan kepada masing-masing partner ya. Kalau kemarin masing-masing sekutu, kalau ini masing-masing partner. A dapat 30% dari 4 juta, jadi A terima 1.200.000, B 30%, berarti B dapat 1.200.000, C dapat 40%, berarti C dapat 1.600.000. Ini ya, ini pembagian labanya, ini berarti berdasarkan perbandingan ya, persentase tertentu. Atau bisa juga dengan metode-metode seperti yang dalam persekutuan kemarin ya, bisa dengan berdasarkan modal awal, atau bisa dengan modal akhir, bisa dengan modal rata-rata ya, dan sebagainya, seperti hampir sama dengan persekutuan yang sudah kita pelajari kemarin. Sehingga A di sini dapat bagian berapa? Dia keuntungan. A dapat bagiannya adalah keuntungan pembagian labanya ditambah dengan bonus. A menerima 2.200.000. Yang B ini menerima laba saja, dia tidak ada bonus, dia bukan managing partner. B dapat 1.200.000 dan C dapat keuntungan sebesar 1.600.000. Nah, ini kita masukkan ke dalam jurnalnya ya. Debit rugi laba, kredit modal A, ini totalnya yang diperoleh A, keuntungan B, modal B, total keuntungan yang diperoleh B, dan modal C 1,6 juta. Nah, ini kan dia mendapatkan sekian, berarti A, B, dan C juga mencatat ya. Jurnalnya debit investasi joint venture untuk A, kreditnya laba sebesar 2.200.000, untuk B ini 1,2 juta, jurnalnya debit investasi joint venture, kredit laba sama semua ya, sebesar nilainya masing-masing ini. C juga mencatat. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu joint venture dibubarkan dan semua kas dibagikan kepada para sekutu. Jadi di sini sudah selesai dibubarkan ya, dan dibagi kepada sekutu semuanya. Nah, ini berarti bubar, kasihkan semua jurnalnya. Jadi joint venture mencatat, kemudian masing-masing partner juga mencatat ya. Untuk A tadi dia terima
bonus dan pembagian laba senilai 2,2 juta. Modalnya A tadi berapa? A-nya 10 juta. Berarti yang diserahkan ke A kembali adalah modal awal tadi ditambah keuntungan yang diperoleh. Ya, 10 juta ditambah 2,2 juta berarti modal A adalah 12,2 juta. Kemudian A mencatat di sini ya. A mencatat karena ini kan sudah dibagikan semua ya, kasnya modalnya sudah dikembalikan karena mau dibubarkan ya. Jadi A terima kas sebesar 12,2 juta, 12.200.000. Debit, kreditnya adalah investasi joint venture 12.200. Begitu pula B tadi adalah menyetorkan modal sebesar 10 juta. Ditambah dengan keuntungan yang diperoleh B yaitu 1,2 juta ya, 10 juta ditambah 1.200.000 berarti ada 11.200.000. Maka pencatatannya dia terima uang B dari joint venture yaitu debit kas 11.200.000 kredit investasi joint venture. Kemudian C tadi menyerahkan barang dagangan yang diakui sebesar 15 juta. Ditambah keuntungan C 1.600.000 berarti totalnya yang diperoleh C 16.600.000 yang dikembalikan ke C. Jurnalnya debit kas kredit investasi joint venture. Ini pencatatan di masing-masing partner ya. Kalau yang di joint venture ya ini debit modal A, modal B, modal C, kreditnya kas. Nah itu pencatatan akuntansi di dalam joint venture. Gimana, mudah ya? Ini metode terpisah dari joint venture yang bersama dengan persekutuan untuk pembagian labanya kemarin sama caranya ya, kemudian jurnalnya. Nah kalau metode akuntansi tidak terpisah ya, managing partner ini pada dasarnya managing partner ini akan menyelenggarakan rekening secara lengkap, yaitu bisa rekening aktiva, utang, modal, pendapatan maupun biaya. Nah, rekening modal biasanya diganti dengan rekening sekutu yang bersangkutan. Rekening pendapatan dan beban biasanya digabung menjadi satu di dalam rekening joint venture. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Untuk rekening modal ini diganti dengan rekening sekutu yang bersangkutan. Tapi untuk rekening pendapatan dan beban ini digabung atau dijadikan satu di dalam rekening joint venture. Ini yang perlu digarisbawahi. Dengan demikian, rekening yang diselenggarakan managing partner ini nanti meliputi aktiva joint venture. Bedanya di sini ya. Kalau tadi kan jurnalnya biasa, tapi dicatat sendiri-sendiri ya, ada pencatatan oleh joint venture, kemudian masing-masing partner ya menyelenggarakan. Kalau ini karena jadi satu, berarti untuk aktiva ini ada tambahannya ya, aktiva joint venture, utang joint venture begitu. Kemudian rekening sekutu atau partner dan rekening joint venture. Kemudian untuk non-managing partner ini hanya menyelenggarakan dua macam rekening, yaitu rekening joint venture. Pemakaian rekeningnya ini sama dengan pemakaian rekening joint venture yang diselenggarakan oleh managing partner, yaitu didebit dengan biaya dan dikredit dengan pendapatan, sehingga saldonya menunjukkan laba atau rugi. Di mana saldo debit ini nanti menunjukkan rugi dan saldo kredit ini kalau menunjukkan laba. Sedangkan rekening sekutu atau partner, ini rekening modal yang diselenggarakan oleh non-managing partner ada dua, yaitu rekening partner yang pertama dan rekening sekutu non-managing partner untuk yang lain. Nah, apa itu rekening partner? Rekening ini dipakai untuk menabung aktiva bisnis joint venture yang dititipkan pada managing partner dan hak atau modal managing partner. Sedangkan rekening non-managing partner, ini masing-masing non-managing partner hanya akan menyelenggarakan rekening non-managing partner untuk partner yang lain. Sedangkan untuk dirinya sendiri ini tidak akan diselenggarakan rekening. Contohnya sama dengan tadi, yang pertama tadi sama persis. Soalnya transaksinya sama ya. Hanya saja di sini apabila menggunakan metode akuntansi tidak terpisah ya. Jadi pencatatannya seperti ini. Nah,
Bedanya ini tadi ya, kalau tadi kan kas biasa ya, transaksi pertama tadi jurnalnya kas debit modal A. Nah, kalau ini kan tidak terpisah, jadi menjadi satu catatannya ya dengan masing-masing partner tersebut ya. A sebagai managing partner yang mencatat yaitu debitnya kas joint venture, hanya ada bedanya tadi kas biasa ini ada keterangannya joint venture ya. Kemudian kalau tadi modal A ya mencatat oleh joint venture, kalau ini ya kreditnya kas ya, kas joint venture kreditnya kas sebesar 10 juta karena A menyetorkan modal. Kemudian untuk transaksi yang kedua mengeluarkan biaya sewa ya, berarti jurnalnya debit joint venture kredit kas, masing-masing juga mencatat demikian ya. Ini karena ini A bertindak sebagai managing partner ya, jadi ini pencatatannya adalah debit joint venture kredit modal A, C sama catatannya. Nah, terlihat di sini bedanya, kalau tadi kan jurnalnya biasa debit biaya kredit kas, kalau ini pakai menggunakan rekening joint venture ya, ada kata-katanya joint venture semua gitu ya. Biaya berarti masuk ke rekening joint venture. Kemudian transaksi yang ketiga B menyetor modal ya, berarti jurnalnya debit kas joint venture, jangan lupa ada joint venture-nya kredit modal B. Kemudian catatan di B yaitu debit modal A kreditnya kas, dan C modal A debit modal A dan kreditnya modal B. Ini bedanya dengan pencatatan metode akuntansi yang sebelumnya. Kemudian yang C ini memberikan menyetorkan modal berupa barang dagangan sebesar 15 juta yang diakui ya, nilainya 14 juta. Catatannya C seperti ini, debit joint venture ya, kreditnya persediaan, kemudian laba ya. Kemudian si A mencatatnya adalah debit joint venture kredit modal C. B juga sama pencatatannya. Nah, untuk yang berikutnya ini tadi membeli persediaan ya, membeli persediaan berarti yang membeli kan berarti si A sebagai managing partner ya. Jurnalnya berarti debit joint venture kreditnya kas. Sedangkan yang lain mencatatnya berarti ya joint venture debit kreditnya rekening A. C juga sama. Kemudian mengeluarkan macam-macam biaya tadi, berarti jurnalnya debit joint venture, kreditnya kas joint venture. Yang untuk catatan si B dan C ini kreditnya rekening A. Karena tadi apa? Kenapa semua ini ke rekening A? Karena A bertindak sebagai managing partner ya, begitu. Nah, bedanya begitu. Kemudian untuk tadi pembagian laba ya, mencatat laba. Sebelumnya ya, transaksi ketujuh yaitu semua barang tadi terjual ya senilai 35 juta. Jadi kalau ini jurnalnya langsung, bedanya dengan yang metode akuntansi terpisah tadi. Kalau yang tidak terpisah ini langsung jurnalnya debit kas joint venture, ada embel-embelnya joint venture, kreditnya joint venture, langsung ya nilainya 35 juta. Kalau yang tadi itu kan jurnalnya debit kas, kreditnya penjualan, kemudian ada HPP ya, HPP debit kredit persediaan. Kemudian untuk menghitung laba rugi itu debit joint venture langsung ya ke rugi laba si A. Kemudian B dan C kredit modal B dan modal C. Ini ya jurnalnya sama A, B dan C. Kemudian pada saat pembubaran dan semua kas yang ada dikembalikan, diserahkan, termasuk labanya juga diserahkan. Ini bedanya kalau tadi kan dicatat dulu ya, debit modal A, modal B, modal C, kreditnya kas. Kalau di sini si A ini berarti debit kas ya, A karena A sebagai managing partner. Kemudian rekening B debit, ini sudah ditambah ya antara modal dan keuntungan yang diperoleh tadi atau laba yang diperoleh. Rekening B debit, kemudian modal C juga debit, kreditnya kas joint venture. Nah, untuk masing-masing yang untuk B ini kan dia terima kas ya 11.200.000 ya. Kemudian modal C 16.600.000. Kreditnya
Ini 11.200.000 ya, ini kreditnya rekening A. Kemudian untuk C juga demikian, debit kas, kemudian rekening B, kreditnya rekening A. Karena ini rekening A ya, diambil dari rekening A karena A yang mengelola tadi ya, mengelola usaha atau sebagai manajemen partner. Nah oke, itu ya perbedaannya antara dari joint venture. Intinya sebenarnya hampir sama dengan persekutuan ya, yaitu kerjasama antara dua belah pihak. Yang metode akuntansinya kalau di sini diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode akuntansi terpisah maupun metode akuntansi tidak terpisah. Nah ini kalau apabila ada barang yang belum terjual ya, ini terkadang dalam joint venture ini dibubarkan, tidak semua barang terjual semua ya, masih ada yang belum laku misalnya. Nah ini maka sisa barang tersebut harus diperlakukan sesuai dengan penggunaan sisa barang yang bersangkutan. Ada 3 kemungkinan, bisa dibagi kepada para sekutu, atau dijual kepada pihak luar, atau juga bisa dijual sendiri kepada para sekutu ya, dengan kesepakatan bersama ya, mau dibagikan aja barang yang masih ada, bagi ke masing-masing sekutu, atau bisa dijual kepada pihak luar yang mau ya, nanti uangnya dibagi ya, hasil penjualannya, atau bisa dijual lagi ke masing-masing sekutu ya, disuruh membeli barang yang masih ada tadi. Bisa juga dengan cara seperti itu. Ini untuk jurnal-jurnalnya nanti bisa Anda baca di sini, apabila dibagi kepada para sekutu atau apabila dijual kepada pihak luar, bagaimana jurnalnya di sini sudah ada, atau juga dijual kepada sekutu sendiri. Ini juga ada 2 metode ya, metode akuntansi terpisah maupun tidak terpisah. Ini ada contohnya, nanti silahkan dilihat-lihat sendiri ya, dan ada contoh soalnya. Oke, sampai di sini pembahasan materi AKL pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai joint venture. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke kelas diskusi ya, di kelas Sunan, nanti dilanjutkan ke diskusi dan tanya jawab seputar masalah pokok bahasan joint venture ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri penjelasan video pembelajaran saya kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.